Puji Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali saya dan saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, maka pasti akan terjadi sebuah terobosan. Katakan terobosan. Akan ada terobosan hidup, ya. Saya percaya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin mengalami apa yang namanya terobosan. Artinya selama ini dia tertutup, dia jadi seperti tembok penghalang. Terobosan itu adalah membuat jalan di mana orang-orang tidak menemukan jalan. Tapi terobosan artinya ada jalan, bukan jalan pintas, tetapi jalan dari kebuntuan, sehingga hidup ini mengalami proses akselerasi, percepatan, peningkatan yang namanya saudara-saudara mujizat begitu mudah terjadi apabila hidup kita selalu ada dalam bertemu dengan Tuhan dan mengalami terobosan. Saya ingin dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 62. Saya mohon bantuan untuk membacanya. Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Haleluya. Haleluya. Markus 10 ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Sampai 52. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ya. Lalu ia menenggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih sudah baca Bapak Andri Karunde. Saudara-saudara, saya ingin bicara tentang Bartimeus. Bartimeus itu artinya anak Timeus. Anak Timeus. Timeus, saudara, punya arti mendapat hadiah-hadiah yang besar, mendapatkan highly priced. Jadi sesuatu yang sangat menggembirakan kalau saudara dapat hadiah, ya, dapat hadiah, dapat bonus, dapat promosi, dapat berkat, dapat mujizat, dapat transfer nyasar. Haleluya. Saudara dapatkan pintu sorga terbuka, saudara mendapatkan posisi baru, jabatan baru. Saya percaya ini adalah bagian dari highly priced, hadiah yang besar, hadiah yang terhormat, hadiah yang mulia. Saudara, Bartimeus, orang Yunani memang biasanya kebanyakan akhirannya us, ya. Paulus, Titus, Timotius, Markus, Yakobus, ya, Filipus. Itu orang-orang Yunani biasanya begitu. Kemudian kalau orang Jawa biasa O.
Sudomo, Sujarwo, Sukirno, ya, dan selanjutnya. Hanya satu orang Jawa yang saya kenal baik, akhirannya bukan Jokowi, tapi akhirannya sama Joko, ya, Widodo. Jadi kalau saudara lihat akhiran Us ini adalah pola akhiran Yunani. Kalau saudara lihat pola akhiran bahasa Inggris, kalau papanya Peter, anaknya Peterson, ya. Kalau papanya Jack, anaknya Jackson. Ya, kalau papanya Tom, anaknya Thomson. Nah, kalau dia bapak bernama Or, jadi anak Orson. Saudara-saudara, bukan itu fokus saya. Orang buta di zaman Bartimeus, saudara-saudara, adalah gambaran keadaan banyak orang di zaman modern ini yang dalam keadaan tak berdaya. Ya, orang buta memiliki kendala-kendala fisik. Dan saya lihat di Manado ada banyak orang buta. Ya, saya senang memberkati orang-orang buta walaupun sedikit. Kalau saya lewat di lorong nyebrang dari depan NTC, ya, situ ada 7 lapis, ya, 7 lapis orang buta. Dan ada yang buta asli, ada yang butaan, tapi itu bukan urusan kita, ya. Tapi kita lihat kalau yang asli, saudara bergerak, apapun di dekat dia tidak akan merespon. Ya, kalau saya lihat. Dan saya selalu melakukannya, walaupun sederhana, saya selalu berusaha memberkati mereka. Bartimeus adalah salah satu representasi gambaran tentang keadaan orang yang memiliki kendala hidup, keterbatasan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagi orang Yahudi, kondisi tubuh cacat itu sama sekali tidak punya peluang, ya, dalam berbagai kesempatan, perubahan nasib, mereka akan selamanya seperti itu. Jadi tidak ada harapan, ya. Kalau saudara-saudara punya harapan, punya badan utuh, masih lengkap semuanya. Kemudian kalau saudara bandingkan dengan Bartimeus, memang sangat prihatin, ya. Bagi orang Yahudi, orang cacat juga tidak boleh ke bait Allah. Jadi kalau orang buta tidak boleh masuk gereja, siap. Bait Allah. Orang cacat, orang panjang kaki sebelah, orang kepala besar sendiri, orang yang pokoknya cacat tidak boleh masuk dalam ritual ibadah. Jadi ini merupakan satu keadaan yang menjadi gambaran sudah buta, tidak bisa lagi ketemu Tuhan, kemudian secara ekonomi tidak memiliki penghasilan, dan secara status dia adalah seorang pengemis, dan secara pergaulan dia tidak punya teman, secara family dia telah ditempatkan di tepi jalan, dan secara harapan dia tidak punya harapan apa-apa, dia hanya punya harapan untuk meminta sedekah saja, mengharapkan sesuap nasi dari orang-orang yang lewat. Tapi saya lihat Alkitab tidak pernah mencatat sebuah cerita tanpa maksud. Alkitab mencatat, saya tahu ada banyak orang buta di waktu itu. Ya, ada banyak orang buta, dan Bartimeus adalah salah satu buta yang menjadi sampel contoh tentang hidup yang terbatas itu. Ya, kalau kita mau, kita bisa buat terobosan. Boleh bilang amin? Amin. Jadi kalau saudara dan saya lengkap, utuh, panca inderanya utuh, lengkap, kemudian lebih banyak mengeluh, lebih banyak kecewa, lebih banyak terlalu istilahnya sensitif, atau hari-hari bilang sensi, maka sebenarnya Bartimeus lebih banyak alasannya, lebih punya banyak alasan untuk melakukan itu. Jadi kita yang lengkap ini harus malu dengan Bartimeus, karena Bartimeus melakukan terobosan, dan terobosan ini luar biasa. Saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya bagikan dalam rangka supaya saudara dan saya bisa
melakukan terobosan. Yesus tidak tertarik dengan sesuatu yang lain, karena Yesus selalu tertarik dengan hati kita. Ya, Yesus tertarik dengan hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya percaya saudara-saudara, Tuhan melihat kondisi hati daripada Bartimeus. Tuhan melihat kondisi hati dari saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Jadi Tuhan tertarik dengan Bartimeus paling tidak karena ada beberapa kondisi hati atau sikap hati dari Bartimeus yang telah membuat ia berbeda dengan buta-buta yang lain. Saudara boleh kesulitan ekonomi sekarang, dan ada banyak teman yang kesulitan ekonomi sama dengan saudara. Tapi saudara dan saya bisa berbeda kalau saudara punya sikap itu berbeda. Kalau saudara punya sikap itu berbeda, sama-sama susah, sama-sama kesulitan ekonomi, tetapi jika kita bisa memilih bersikap beda, maka akan beda juga hasilnya. Kita bisa jadi gereja yang orang anggap biasa-biasa, tapi gereja yang biasa-biasa dari segi materi. Tapi kalau orang di dalamnya punya sikap di atas rata-rata yang luar biasa, maka saya percaya saudara dan saya akan melihat terobosan terjadi. Amin. Terobosan tidak bergantung Tuhan, dalam pengertian Allah selalu menyediakan air mata kerannya ada. Tinggal bagaimana kita membukanya. Amin. Allah selalu available, selalu tersedia pertolongan, tersedia mujizat, tersedia jalan keluar. Tetapi bagaimana ketersediaan itu bertemu dengan orang-orang yang membutuhkannya, maka jalan raya menuju ke sana adalah bangun sikap, bangun hidup. Berapa banyak orang pintar tidak sukses sekarang, ya? Berapa banyak orang sekolah tinggi-tinggi tapi hidup melarat sekarang? Karena mereka tidak dapat membangun satu sikap, ya. Gagal satu kali langsung patah arang. Dan ini merupakan sikap. Saya percaya Bartimeus ini di zaman itu ada banyak yang duduk di tepi jalan, ada banyak yang sampai mati tetap buta. Tetapi Bartimeus ini adalah salah satu contoh bahwa apa yang ada pada kita yang kita lihat sebagai kekurangan, ternyata itu tidak selalu seperti itu kalau kita mau bersikap benar. Amin. Kekurangan beda dengan dosa, ya. Dosa harus diselesaikan. Kekurangan adalah keterbatasan yang sifatnya menetap. Tetapi keterbatasan yang sifatnya menetap itu dia tidak bisa, saudara bisa, maksudnya dia punya potensi untuk berubah. Dia punya potensi untuk diubah. Dan yang harapannya bagi kita adalah yang mengubah itu, selain yang saya sudah bilang selalu Tuhan mau berubah, mau mengubah kita, tapi kita juga harus mau berubah. Bilang amin, haleluya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jadi alasan-alasan yang menyangkut kondisi hati daripada Bartimeus inilah yang telah membuat ia bisa membuat terobosan. Di pandemi ini ada orang, ya, ada orang usahanya bangkrut. Tapi ada orang lewat pandemik ini dia memulai sebuah usaha baru. Lewat pandemik ini ada banyak orang terpuruk. Tetapi lewat pandemik ini ada banyak usaha baru terbuka. Nah, itu tergantung kepada sikap hati. Kita punya Tuhan yang sama, amin. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, amin. Dan saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan pemurung, amin. Tuhan kita bukan Tuhan pemelas. Tuhan kita bukan Tuhan pemalas, amin. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang suka bersungut. Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah kecewa, haleluya. Kiranya DNA ini juga ada pada kita, ya. Tuhan bukan Allah yang selalu istilahnya sayang diri, tidak. Pribadi Allah adalah pribadi yang begitu agung. Dan kiranya sekali lagi DNA sifat-sifat itu turun dan terus bertumbuh pada kita. Oke, mari kita lihat saudara. Jangan terkejut, ya. Orang yang kemarin buta hari ini bisa, ya, hari ini bisa menjadi orang yang bisa melihat kemuliaan Allah. Amen. Jangan terkejut orang yang kemarin terbatas, tapi karena sikapnya hari ini, saudara lihat besok dia menjadi orang yang lebih dari pemenang, ya. Jangan saudara terkejut
Orang-orang yang selama ini saudara lihat dia terpuruk, tapi oleh karena dia bersikap benar, maka atas sikap yang benar itu anugerah Tuhan terbuka bagi hidupnya, dan Tuhan mengangkat dia, Tuhan menjadikan dia satu kesaksian bagi banyak orang. Mari, Tuhan Yesus tertarik kepada kita untuk menolong, terutama kepada Bartimeus khususnya, karena dia memiliki beberapa sikap, kondisi hati yang telah menggerakkan hati Tuhan Yesus. Ingat ya, dalam cerita ini Yesus sedang lewat. Yesus sedang lewat. Mampirlah dengar doaku. Yesus sedang lewat. Yesus mau lewat sekarang. Ada lagu dulu. Saya punya lagu banyak dulu sampai yang orang dulu pun tidak tahu. Yesus sedang lewat. Artinya destinasi perjalanan Yesus tidak sedang menuju ke Bartimeus. Memang keberpihakan dari keberuntungan mungkin tidak datang ke alamat saudara. Keuntungan sekarang, keberuntungan tidak sedang diarahkan pada saudara. Yesus pun tidak sedang jalan dan tidak sedang menuju ke alamatnya Bartimeus. Karena memang Bartimeus tidak punya alamat. Dia tinggal di tepi jalan. Nomor berapa jalannya Anda tahu ya. Tapi dia ditinggal di tepi jalan. Oke, saya ingin untuk memberikan saudara sebuah cerminan tentang belas kasihan Yesus. Ternyata bermanifestasi ketika ia tertarik kepada sikap Bartimeus. Nah, saudara-saudara, sikap ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat pada ayat 47. Saya baca lagi. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika apa, Pak Andri? Ketika didengarnya. Ketika didengarnya. Kendala secara indera pada Bartimeus adalah, kendalanya apa? Keterbatasannya adalah buta. Berarti pada indera mata atau indera penglihatan. Pada organ mata. Organnya mata, inderanya penglihatan. Jadi dia punya keterbatasan jelas sekali pada matanya. Indera penglihatannya tidak berfungsi. Dia tidak pernah tahu Yesus punya rupa seperti apa. Bahkan rupa dirinya sendiri dia tidak pernah tahu. Kapan Bartimeus bercermin? Tentu berkali-kali, tapi dia tidak bisa lihat siapa yang di dalam cermin. Yesus dia tidak pernah lihat. Yesus punya rupa dia tidak pernah lihat. Tetapi keterbatasan ini, saudara, inilah sikap yang ingin saya bagi. Ia adalah seorang yang punya sikap pantang menyerah. Haleluya. Pantang menyerah. Ia seorang yang tidak mau terjebak dalam keterbatasannya sebagai orang buta. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Kalau orang sudah buta lagi, tidak sekolah, susah lagi, maka orang akan berpesta saya sendiri. Bagaimana saya tidak bisa? Kenapa? Saya buta. Saya punya orang tua susah. Buta, susah, melarat, tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Ini adalah sebuah alasan untuk orang bisa menyerah. Dan bisa menyerah. Haleluya. Saya ingin saudara kita jadi jemaat, jadi hamba Tuhan yang tidak mudah menyerah. Amin. Pantang menyerah. Sekali layar terkembang, pantang mundur. Haleluya. Sehingga ada ungkapan Bote Walter Mongisidi, setia hingga akhir dalam keyakinan. Pantang menyerah. Ciri-ciri orang yang akan membuat terobosan, pantang menyerah. Kalau baru 1 bulan usaha nasi kuning, jangan ganti nasi merah. Kenapa? Karena orang-orang yang ciri-cirinya pantang menyerah, dalam mereka yang akan melihat masa depan yang cerah. Sudah coba 1 kali gagal, coba 2 kali. Ya, yang penting sebelumnya sudah bertanya Tuhan, ya.
Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kenapa? Orang-orang seperti Bartimeus ini, ia tidak mau terjebak dalam keterbatasannya sebagai orang buta. Jadi yang dia gunakan, oke, saya buta, tapi saya bisa mendengar. Oke, saya tidak bisa menyanyi, tapi saya bisa bikin. Oke, saya tidak bisa main musik, tapi saya bisa menyapu gereja. Oke, saya tidak bisa seperti kamu orang yang berbisnis, tapi saya bisa mendidik orang, mengajar orang. Saya tidak seperti kamu yang bisa bawa mobil, saya bisa menumpang mobil, ya. Jadi semuanya tidak dijadikan alasan. Haleluya. Kenapa? Kalau orang-orang yang mau maju selalu tidak suka membuat alasan. Alasan itu adalah sesuatu yang kita cipta untuk membuat diri kita makin terbatas. Kalau saya daftarkan keterbatasan saya, banyak sekali alasan saya. Tapi saya tidak mau hidup karena alasan itu. Saya mau hidup untuk melihat siapa Tuhan yang saya layani. Siapa Tuhan yang menanti saya di ujung perjalanan ini. Dari semua apa yang ada pada saya, semuanya dari Dia. Amin. Kalau tadinya saya tidak bisa, sekarang saya bisa, semua dari Tuhan. Amin. Tapi kalau saya tidak bisa, saya menyerah. Apa yang Tuhan bisa berikan buat saya? Apa yang Tuhan bisa percayakan kalau saudara sudah menyerah? Haleluya. Saudara punya suara tidak merdu, tapi lumayan, yang penting tidak fals. Haleluya. Yes. Belum merdu Pak Gembala suara saya, tapi puji Tuhan, yang penting tidak fals. Masuk kriteria bisa jadi singa, ya. Sebab kalau kita lihat keterbatasan itu sebagai sebuah kendala, sebuah barikade, sebuah tembok, maka selama itu semakin kita membangun tembok, semakin kita membangun dinding, dengan lebih peka terhadap keterbatasan kita, lama-lama tembok itu berubah menjadi penjara, dan kita tidak akan bisa kemana-mana. Oke, saya terbatas, tetapi Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang tanpa batas. Amen. Saya limited edition. Saya terbatas, tapi Tuhan saya unlimited. Amen. Luar biasa. Saudara, orang-orang yang saudara lihat hari ini sukses, jangan saudara lihat hari ini, tapi lihat bagaimana mereka telah jatuh bangun, dan mereka tidak pernah menyerah. Bahasa canggihnya bilang never give up. Jadi Bartimeus ini, saudara-saudara, biasanya keterbatasan ini membuat banyak orang mengasihi diri sendiri, sikap sayang diri. Coba saudara berikan contoh pada saya sayang diri. Coba satu orang berikan contoh kata-kata orang sayang diri yang membuat dia tidak maju. Ada? Oh, ternyata di sini tidak ada yang pernah sayang diri, ya. Semuanya sayang Tuhan. Amin. Sayang diri itu begini. Saya kasih contoh supaya saudara jangan praktek, ya. Memang orang kok keluarga biasa-biasa aja. Memang dari dulu nyada tarekin. Memang orang tidak bisa bikin apa-apa. Memang orang dari golongan yang tak berdaya. Itu sebabnya orang bikin begini buat orang. Nah, biasanya apa-apa. Karena apa-apa ini semua menangis. Karena apa? Sayang diri. Haleluya. Saudara jangan sayang diri. Kenapa? Selama masih hidup bersama Tuhan masih ada harapan. Selama saudara punya Tuhan, harapan semua yang saudara gantungkan, semua potensinya akan terjadi kenyataan kalau saudara tetap ada dalam Yesus. Christ in me is the hope of glory. Kristus dalam saya adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau Kristus ada dalam saya punya pengharapan. Amin. Kalau Kristus dalam saya, meski saya terbatas secara fisik, tetapi saya punya pengharapan, ya. Dan saya tidak akan percaya kepada mereka yang PHP, pembeli harapan palsu. Cuma janji-janji terus. Janji tinggal janji. Konti jalan terus. Jadi towo jalan terus. Yesus tidak seperti itu. Amin. Jadi saya lihat saudara-saudara ayat 47. Ketika Bartimeus
yang cacat mata, cacat penglihatan, ya, bukan cacat penglihatan, tetapi ia tidak cacat pendengaran. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita menemui jalan buntu di depan kita, coba saudara perhatikan air yang mengalir. Ketika ia menemukan jalan buntu di depannya, semakin besar kapasitas air ini antara dua. Apa yang menjadi penghalang itu akan jebol atau dia akan melewati jalan lain. Itu ciri-ciri air. Jadi dinamika air, saudara-saudara, kalau dia menemukan kendala, dia akan mencari jalan dengan mengumpulkan kekuatan. Entah dia akan menjebol, dia akan membuat dobrakan atau terobosan, atau dia akan berbelok dan cari jalan lain. Hidup yang seperti ini yang akan punya potensi. Dia akan melihat masa depan yang cerah. Jangan pernah sayang diri, amin. Jangan pernah kecewa, amin. Jangan pernah berpesta sayang diri. Jangan memburuk-burukan diri sendiri. Karena Bartimeus memiliki alasan untuk memburuk-burukan diri sendiri. Karena alasan keterbatasan, alasan latar belakang keluarga, alasan cacat fisik, alasan disabilitas tadi. Tapi kalau kita bertemu Yesus, kita punya harapan. Amin. Kalau kita punya Yesus, kita punya peluang untuk mengalami terobosan-terobosan. Bilang di kiri kanan, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Halo? Haleluya. Kalau saudara lemah di satu sisi dalam pengertian itu bukan sebuah dosa, masih ada peluang untuk saudara latih. Latih, ya. Ada orang cakap by training. Oleh karena kita latih. Karakter juga saudara bisa dilatih. Amin. Bisa dilatih jujur, ya. Bagaimana cara latihan jujur? Keterbatasan kadang-kadang karena kita tidak dilatih. Mau latihan jujur itu begini. 5 orang taruh 5 biapong, suruh ambil biapong. Kemudian kalau 5 itu tidak cukup, berarti ada yang ambil 2. Ya, itu latihan kejujuran. Latih dirimu. Haleluya. Latih hidup saudara. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah karena segala sesuatu bisa terjadi kapan saja dan apa saja bisa terjadi. Tapi kalau kita punya sikap pantang menyerah, keadaan tidak akan mengalahkan kita. Prinsip hidup orang dalam kerajaan Allah, kita tidak diatur by isu. Isu apapun datang, tapi kita tetap berpegang pada kebenaran. Situasi boleh berubah, tapi prinsip hidup tidak boleh berubah. Pantang menyerah, amin. Buktinya saudara, paling tidak 3 di antara kami baru saja mengalami mujizat. Ceritanya nanti saudara cari tahu sendiri. Saya salah satu. Bagaimana bisa, saya tidak tahu, tapi sudah terjadi karena Tuhan. Itu Tuhan punya cara. Kalau Tuhan mau, saudara, walaupun berkat itu bukan untuk saudara, tapi berkat itu bisa belok datang pada saudara. Walaupun Yesus tidak datang ke Yeriko untuk Bartimeus, tapi karena sikap Bartimeus, maka Yesus berbelok arah, berhenti. Dia bilang panggil dia. Maka sesuatu terjadi pada Bartimeus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Bartimeus, kita baca ayat yang ke 40. Tunggu ayatnya di mana ya? 48. Markus 10 ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Terus ayat yang ke-9. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Iya, haleluya. Haleluya. Yang kedua ini sederhana saja. Jadi yang pertama, Bartimeus adalah seorang yang punya sikap tidak mudah atau dia pantang menyerah. Saudara, jadi jemaat pantang menyerah. Amin. Hujan boleh hujan, tapi kalau ibadah kita tetap hadir. Bawa payung, amin. Amin. Bawa jaket, amin. Yes. Atau sebelum hujan orang sodaka. Ibadah jam 10, hujan
Masih jam 6, ujang sobrenti jam 6 datang. Haleluya. Ruko belum buka. Tapi apapun, jangan pernah menyerah. Ya. Haleluya. Yang kedua, Haleluya. Bartimeus adalah seorang yang tidak mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Yes. Ayat 40 berapa tadi? 48. Banyak orang menegur Bartimeus. Tolong diam ya. Tuhan Yesus lagi lewat. Banyak orang menegur. Tegur ini artinya melarang ya. Ya. Menegur bukan selamat pagi Bartimeus, bukan. Tegur bukan menegur sapa. Tegur, melarang. Ya. Diam, jangan ganggu ya. Tuhan Yesus lagi lewat Bartimeus. Time. Jangan ribut ya. Orang bicara, mungkin ada yang menyinggung perasaan. Bartimeus, tolong sadar diri sedikit ya. Karena orang buta bergetarnya. Tapi apa yang Bartimeus bilang? Apa ayat itu bilang? Namun semakin keras ya Berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya lihat saudara-saudara di sini ada satu sikap yang memang kita tidak boleh cuek dengan orang lain. Kita tidak boleh jadi orang yang suka membantah. Kita tidak boleh orang yang suka berdebat. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka adu argumen. Tapi jadilah orang yang tidak mudah dihalangi oleh kata-kata orang. Dia tidak mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Kalau hidup kita menurut apa kata orang, hidup ini tidak akan pernah tenang. Hidup ini tidak akan pernah jadi kecuali kita hidup menurut kata Tuhan. Amin. Kalau kita hidup menurut kata orang, ini hidup siksa, saudara-saudara ya. Saya kasih contoh, ada bapak dan anak muda naik keledai lewat kampung A. Orang dua bilang, "Dek, supaya orang tidak bilang apa-apa, orang dua berjalan, keledai juga berjalan." Lewat kampung A, orang kampung A bilang, "Memang ini bapak dan anak bodoh. Ada tarik keledainya dan naik." Oke. Lewat di kampung B, begini jawab bapak bilang, "Dek, adik itu naik. Nanti orang bilang apa? Orang nak pakai keledai." Di kampung B, orang kampung B bilang begini, "Memang dasar anak yang naik toh. Memang dasar anak yang tahu hormat orang tua. Masa orang tua disuruh berjalan dia naik? Salah lagi." Kampung ketiga, baku tukar, bapak yang naik, anak yang berjalan. Kampung ketiga orang bilang begini, ini bapak nih. Masa dia naik tuh keledai, tuh anak dia bisa berjalan? Ya Tuhan, salah lagi. Jadi yang pertama dorong banyak naik. Kampung terakhir dorong dua naik dari orang dua. Kampung terakhir dorong, memang dasar bapak dan anak ini yang tahu pergi ke keledai. Pas dorong dua naik ke atas, aku ganti ke. Jadi hidup ini kalau cuma mendengar kata orang selalu salah. Tapi kalau kita mendengar kata Tuhan, kita tidak akan pernah salah. Beri tepuk tangan begitu. Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara hidup menurut apa kata Tuhan, saudara tidak akan pernah salah. Tapi kalau saudara dengar kata orang, berbeda-beda ya selera orang. Ada yang orang suka merah, ya. Ada yang orang suka biru, ada yang orang suka kuning. Semuanya saudara itu selera. Tapi kalau saudara-saudara ikuti kata mereka, maka saudara akan menyenangkan mereka saja. Jadi ketika Bartimeus ingin sembuh, kalau hanya mendengar orang-orang yang ada di sekitar Yesus, dia tidak akan mengalami mujizat. Bahkan ketika dia mendengar teguran dari mereka, dia justru berteriak lebih keras. Dalam bahasa Inggris, cry out. Cry out, berteriak, berseru. Tapi kalau kita potong cry itu artinya menangis. Sampai menangis dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Artinya saya tidak peduli orang mau bilang apa. Saya tidak peduli orang mau kata apa. Saya tidak peduli orang komentar apa.
Yes. Bahkan saya tidak peduli orang tidak komen sekalipun. Kalau saya mau ketemu Yesus, I don't care. Saya tidak peduli orang bilang apa. Saya tetap akan melayani Tuhan. Amen. Saya tidak peduli orang komentar apa. Saya tetap akan cinta Tuhan. Amen. Saya tidak peduli orang bilang apa, keluargaku bilang apa. Nanti mereka bilang, nanti kamu makan apa. Saya tidak peduli. Yang paling penting saya bertemu Tuhan Yesus. Amen. Yang penting saya tetap melayani Tuhan dengan tulus hati. Orang komentar, kamu bawa saja bantal ke gereja. Hari-hari ke gereja. Hari-hari ke gereja. Ya, Koko. Hari-hari Sabtu ke gereja. Ya, tiap hari Sabtu ke gereja. Yosua dari Lamongan, jauh-jauh ada dari Lamongan ke Manado. Pak Hendra tiap hari pikul speaker. Apapun kata orang. Haleluya. Apapun kata mereka. Kalau saudara pengen melihat terjadi terobosan, jangan pernah peduli dengan apa kata orang kalau mereka menghalangi kita bertemu Yesus. Konteksnya seperti itu ya. Jangan orang tua juga bicara, sudah bilang, omak bilang. Jangan peduli apa kata orang. Mama tuh orang tuh. Papa tuh orang. Jadi I don't care. Maksudnya jangan dengar apa kata orang kalau orang itu menghalangi engkau bertemu Yesus. Amin. Kalau saudara mau jadi lebih baik dan orang bilang, sudahlah Alan, biasa-biasa saja. Udah apa-apa ada di gereja. Omas mau kasih ngana apa? Jatuh? Tidak akan. Tapi saya dengan iman bisa, oleh karena iman terjadi sesuatu. Amin. Apa yang dicemooh orang tentang ketidakmampuan kita, itu akan dibalikan keadaannya. Kita akan membalikan situasi. Apa yang orang bilang tidak mungkin. Tapi kalau kita fokus, tidak dengar kata manusia, tapi mau dengar kata Tuhan, Alan bisa melihat mujizat. Amin. Alan bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Haleluya. Saudara-saudara, kalau mau sukses mesti begini, mesti pergi di pohon beringin, mesti bawa ayam kaki putih, dan ayam putih, kaki putih, dan mata putih. Saudara bawa sesajen di sana. Saudara jangan dengar mereka. Amin. Saudara harus berdoa di Jumat Jumat Kliwon jam sekian. Jangan dengar mereka. Karena hidup ini tidak tergantung garis tangan. Amin. Sebab ini pujicik tidak ada tangan. Jadi dari garis tangan di mana? Dan hidupnya tidak tergantung garis tangan. Dan hidup kita juga tidak tergantung kata zodiak. Amin. Saudara minta apa? Sebutkan. Saya sebut watak dan karakter. Saya tidak punya bintang. Karena bintang saya adalah Yesus. Saya lahir Agustus tapi tidak tahu bintangnya apa. Kata orang bintangnya itu. Tapi menurut saya lahir atas kehendak Tuhan. Atas rencana Tuhan. Atas agenda Tuhan. Apapun kata bintang, hidup saya tidak tergantung kata bintang. Kata zodiak, tapi hidup saya tergantung apa kata Tuhan Yesus. Panggil dia. Haleluya. Panggil mereka. Kalau Tuhan panggil kita, maka kita akan melihat mujizat. Haleluya. Yang terakhir, ayat 51. Ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara lihat sikap apa di sini? Saya lihat sikapnya begini. Kalau saudara Tuhan Yesus tanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Kalau Pak Andri Tuhan Yesus tanya sekarang, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Tahu Yesus bisa membuat segala sesuatu? Amin. Bisa memberi apa aja? Haleluya. Pak Andri akan jawab apa? Hai Pak Andri, apakah yang aku berbuat? Apakah yang kau kehendaki aku berbuat bagimu? Jawab adalah Biarlah anu semakin kecil yang kau semakin besar. haleluya. Akhirnya Pak Andri mau bilang, Tuhan saya pengen Fortuner Tuhan. Untungnya tidak bilang begitu. Coba lihat ya.
Ya, lihat ya. Kebutuhan paling pertama dari orang buta adalah Melihat. Melihat. ya, Melihat. bukan rumah, amin. Ya. Bukan mobil, amin. Kebutuhan kita yang paling pertama, Mata rohani. jemaat Tuhan di GBI Tiberias Mulai Manado adalah gereja, bukan. Gedung, bukan. Alat musik, bukan. Kita punya kebutuhan paling pertama, kita jadi seperti Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Rabuni supaya kami gereja ini jadi seperti Engkau. Karaktermu, pribadimu, Yes. powermu, haleluya. Kalau kita salah minta, ya. Kalau Bartimeus bilang Tuhan kita minta pesawat, Tuhan bilang anak masih buta kesian, kok mana terbang, kok tersangkut di pohon kelapa, kok mana mendarat di mana dah, bandara belum ada ini, kok karena mau merek apa, Lion atau saya tahu saudara-saudara ada banyak kebutuhan kita, Ya. tapi sikap yang benar jangan salah minta. Ya. Minta yang paling perlu, paling penting bagi kita. Yang lain nanti ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan Ditambahkan. maka melihatlah waktu itu Bartimeus. Coba kalau Bartimeus minta yang lain, tentunya saudara Yesus tidak jawab, karena untuk apa kamu dapat rumah kamu masih buta? Untuk apa kamu dapat fasilitas kamu masih buta? Untuk apa kamu dapat berkat banyak kalau kamu belum jadi seperti Kristus? Untuk apa kamu dipakai Tuhan tapi hidupmu belum dibangun oleh Tuhan? Untuk apa engkau penuh urapan tapi kau masih membenci? Amin. Untuk apa engkau dompetmu tebal tapi engkau masih pelit? Amin. Jadi manusia roh dulu diubah, Yes. kemudian yang lain Tuhan tambahkan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.